Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama ini ada yang disebut dengan separately excited generator. Ya. Nah, generator jenis ini membutuhkan sumber listrik DC yang terpisah ya untuk menghasilkan medan magnet pada kumparan jangkarnya. Nah, secara rangkaiannya seperti ini. Jadi ini adalah rangkaian ekuivalen untuk separately excited generator. Di sini bisa kita lihat sebelah kiri ini adalah rangkaian untuk medan jangkarnya ya, kumparan jangkarnya ya, yang dimana nantinya kumparan jangkar ini akan menghasilkan medan magnet. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah rangkaian untuk armaturnya. Jadi bisa kita lihat dengan sumber untuk medan pembangkit atau kumparan jangkarnya ini terpisah dengan tegangan terminalnya, sehingga disebut dengan separately excited generator. Separately artinya dia terpisah, gitu. Tidak ada hubungan sama sekali. Nah, di sini bisa kita lihat pada rangkaian kumparan jangkar ada yang ada tegangan VF atau tegangan fieldnya yang akan masuk ke kumparan jangkar, kemudian ada IF atau arusnya, arus field, kemudian di sini ada RF. RF ini adalah hambatan yang mana di sini bisa diatur. Kemudian ada yang namanya LF, ini adalah kumparannya, lilitannya ya. Nah, kemudian di sini ini rangkaian pada bagian armaturnya. Ada EA, ini jadi di sini armaturnya ya, armatur, kemudian di sini ada dua buah brush. Nah, dari sini menghasilkan tegangan yang disebut dengan EA atau tegangan yang dibangkitkan oleh armatur. Di sini kemudian menghasilkan arus listrik, kemudian masuk ke di sini ada hambatan RA. RA ini adalah hambatan armaturnya. Kemudian baru akan keluar menghasilkan arus line. Nah, arus line, nah di sini keluarannya disimbolkan dengan VT atau tegangan terminalnya. Nah, di sini kita lihat rumusnya untuk IL sama dengan IA. Jadi untuk separately excited generator ini, IL ini sama dengan IA. Artinya arus line sama dengan arus armatur. Ya, sama. Kemudian VT sama dengan EA dikurang IA RA. VT ini sama dengan, jadi tegangan terminal ini adalah tegangan yang dibangkitkan oleh armatur dikurangi dengan tegangan yang hilang di sini pada rangkaian kumparannya, kumparan armatur, di mana rumusnya adalah IA dikali RA. Nah, sedangkan untuk IF atau arus fieldnya sama dengan VF dibagi RF. VF ini tegangan dibagi dengan RF hambatannya. Nah, ini selanjutnya kita bahas tentang karakteristik terminalnya. Jadi, separately excited generator itu biasanya ditambahkan yang namanya compensating winding atau kumparan kompensasi. Ya. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya nanti kita lihat untuk mengurangi drop atau penurunan tegangan pada saat diberi beban, ditambahkan beban. Nah, di sini kita lihat untuk yang sebelah kanan ini adalah grafik VT terhadap IL atau tegangan terminalnya terhadap arus lainnya. Ini kita lihat pada saat diberikan tegangan, diberikan beban atau ditambahkan beban, maka beban ini kan keluarannya ya, jadi arusnya ini akan meningkat, IL-nya akan semakin membesar. Artinya bebannya bertambah, maka IL-nya akan bertambah. Nah, kita lihat lagi kembali ke rumus IL sama dengan IA. Artinya apa? Kalau tegangannya IL atau tegangan yang dikeluarkan yang di terminalnya kuat arusnya ya. Maaf, kuat arus ya IL ini. Arus line ini sama dengan IA atau arus armatur. Jadi kalau IL naik, IA juga akan naik. Nah,
Nah, di sini kita lihat kenapa kok bisa EA-nya turun, ya. Bisa VT-nya ya, maaf, VT-nya turun. Kenapa? Karena dari rumus ini kita lihat VT sama dengan EA dikurang IA RA. Nah, pada saat kita menaikkan beban, maka IA-nya akan membesar, ya. IA-nya membesar sehingga nilai di sini juga akan semakin besar, sedangkan nilai EA ini tetap, atau tegangan yang dibangkitkan oleh armatur ini tetap. Sehingga apa yang terjadi? Nilai ini tetap, nilai ini semakin besar, maka hasilnya adalah VT-nya juga akan turun. Sehingga pada saat generator separately exit generator ini diberikan beban, ditambahkan beban, ditingkatkan lagi bebannya, maka dia akan terjadi penurunan tegangan pada terminalnya. Nah, ini tanpa compensating winding seperti ini terjadi penurunan yang cukup drastis, ya, dimana ini ada air drop dan ada air drop. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ya, biar tidak terjadi drop yang berlebihan, maka dibuatlah atau ditambahkanlah namanya compensating winding atau kumparan kompensasi, sehingga nantinya pada saat generator ini diberikan beban, ditambahkan beban lagi, bebannya ditingkatkan atau diperbesar, maka penurunan tegangan tidak terlalu besar, sehingga grafiknya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatur tegangan terminalnya? Ya. Untuk mengatur tegangan terminalnya, ya, ini yang pertama adalah dengan merubah putaran generatornya. Jadi di sini bisa kita lihat rumusnya, EA sama dengan K dikali ini adalah flux magnetnya, kemudian dikali omega. Omega ini adalah kecepatannya. Jadi W ini omega ini kecepatannya atau putarannya. Kalau putarannya kita naikkan, maka yang terjadi adalah EA atau tegangan yang dibangkitkan oleh armatur ini juga semakin besar. Karena EA juga besar naik, maka yang terjadi adalah VT-nya juga akan naik. Begini, VT sama dengan EA dikurangi IARA. Artinya nilai ini tetap, EA-nya kita naikkan, maka yang terjadi adalah VT-nya juga akan naik. Begitu juga sebaliknya kalau kita memperkecil atau menurunkan kecepatan generatornya. Yang kedua adalah merubah arus field atau arus yang masuk ke kumparan jangkarnya. Nah, di mana rumusnya IF sama dengan VF dibagi RF, ya. Caranya bagaimana? Untuk memperbesar arus yang masuk ke kumparan jangkar, caranya adalah dengan memperkecil RF-nya ini. Jadi kita kembali ke sini, ini ada RF, ini adalah hambatan field yang bisa kita atur, ini bisa kita atur. Nah, kalau kita perkecil ini, maka arus yang masuk ke kumparannya akan semakin besar. Nah, sehingga IF ini atau arus fieldnya sama dengan VF dibagi RF. Nilai ini tetap, nilai ininya kita perkecil atau kita turunkan, maka IF-nya juga akan meningkat. Ya. Kalau sudah IF-nya meningkat, maka yang terjadi adalah semakin besar arusnya, maka medan magnet yang dihasilkan dari kumparan fieldnya atau kumparan jangkarnya itu juga akan meningkat. Efeknya apa? Efeknya adalah tegangan yang dibangkitkan di armatur itu juga akan meningkat. Seperti itu. Sehingga hasil akhirnya adalah si tegangan terminal juga akan naik. Nah, ini adalah cara untuk mengontrol atau mengatur tegangan terminal dari separately excited generator.